perbedaan KKN Melayu Serumpun dengan KKN reguler biasa? Kalau KKN reguler itu dari fakultas-fakultas gitu ya, dari prodi-prodi kumpul jadi satu, dikondisikan, dikoordinir langsung oleh LP2M sebagaimana biasa karena ini kegiatan rutin. Tapi kalau KKN ini tidak semua mahasiswa KKN Melayu Serumpun itu bisa ikut. Mahasiswa yang bisa ikut itu hanya sedikit saja. Karena itu mereka dipilih, yang dipilih itu ada kriterianya, antara lain mereka harus memiliki IPK cukup tinggi, lalu kemudian mereka adalah orang-orang yang memiliki prestasi. Jadi bukan hanya IPK-nya tinggi, tetapi juga adalah mahasiswa yang memiliki prestasi. Karena mereka adalah mahasiswa pilihan, kenapa harus kita pilih? Karena memang mereka nanti akan bergabung dengan perguruan tinggi lain yang ada di Melayu, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga teman-teman dari Malaysia, dari Brunei, mungkin juga ada dari Thailand atau Thailand Selatan kita nyebutnya, atau mungkin di negara yang lain. Nah, karena mereka akan ketemu, akan ngumpul dengan berbagai macam mahasiswa yang berbeda dari, bukan hanya dari PTKIN kita atau perguruan tinggi kita, karena dari perguruan tinggi lain itulah kemudian yang membedakan KKN Melayu Serumpun ini dengan KKN yang kita laksanakan. Kalau KKN yang kita laksanakan itu adalah KKN internal kita ya, hanya kita saja dari perguruan tinggi kita saja. Tapi ini dari perguruan tinggi dari negara, dari tempat lain, bahkan datang dari negara-negara lain. Oke Pak, selain dengan IPK tinggi tadi, apakah ada syarat lain Pak untuk mengikuti KKN Serumpun Melayu ini? Ya, selain mereka memiliki prestasi ya, selain mereka memiliki prestasi, mereka juga kita minta kuat dalam bidangnya masing-masing. Jadi prodi-prodi yang dipilih, yang tadi anak-anaknya memiliki prestasi, mereka juga kuat dalam kajian keilmuan di bidangnya masing-masing. Kalau dia ekonomi syariah misalnya, dia kuat di kajian ekonomi syariahnya. Kalau dia dari fakultas syariah, maka kajian-kajian fakultas syariahnya juga cukup kuat. Kalau misalnya dari fakultas adab, kajian sejarahnya, kajian misalnya dari bahasa Arab misalnya, kajian bahasa Arabnya dia harus menonjol dari yang lain. Jadi ada kekuatan sebagai penciri kalau mereka dari prodi, dari fakultas tertentu itu. Apa yang ingin dicapai Pak dari KKN Melayu Serumpun kali ini Pak? Karena ini Melayu Serumpun yang kita sebutkan tadi pesertanya, harapan kita memang kajian-kajian Melayu itu bukan hanya didiskusikan di perguruan tingginya masing-masing, tapi juga dipraktikkan ketika anak-anak kita melaksanakan KKN. Nah, KKN ini adalah ajang untuk, karena ini Melayu Serumpun ya, ajang untuk mereka berdiskusi tentang kajian Melayu untuk dipraktikkan, paling tidak yang berkaitan dengan kultur, adat, budaya, tradisi yang selama ini dianggap memiliki rumpun yang sama, asal yang sama itu, apakah masih rumpun yang sama atau sudah mengalami perkembangan yang luar biasa karena perkembangan kondisi keadaan dunia global seperti sekarang. Nah, diskusi-diskusi ini menjadi cukup penting di mereka, sehingga apakah di Lampung bisa mempraktikkan misalnya mengimplementasikan kajian-kajian Melayu yang selama ini mereka mungkin pelajari, atau tradisi adat budaya yang selama ini mereka praktikkan memiliki kesamaan atau tidak. Lalu kemudian kalau dia memiliki kesamaan, apa yang akan mereka diskusikan. Kalau memang misalnya nanti terdapat perbedaan bukan hanya aspek bahasa tapi juga kultur yang lebih luas, itu mereka juga bisa diskusikan ini dari mana sebetulnya muncul. Nah, ini akan menggugah ya mereka, menggugah akademik mereka untuk kemudian sebagai mahasiswa tentu saja untuk melakukan kajian lebih jauh. Pesan untuk mahasiswa yang akan melaksanakan KKN Melayu Pak? Ya, jadilah mereka ini sebagai agen ya, agennya UIN Raden Patah seperti yang tadi kami sampaikan. Jadilah mereka agennya UIN Raden Patah yang memiliki kekhasan, karena posisi UIN Raden Patah itu tempatnya di Palembang. Kita tahu bahwa Palembang ini adalah pusat berbagai macam peradaban ya, cukup luas misalnya, karena Palembang kan historis punya cerita yang cukup panjang di dunia Melayu, dunia Islam. Karena itu menurut teman kita, ada mahasiswa harus menjadi agen itu, paling tidak untuk menonjolkan, memberikan informasi kepada halayak, kepada paling tidak peserta KKN yang lain yang datang dari berbagai macam tempat itu. Ini loh Palembang yang
disebut sebagai tempat atau asal muasalnya Kesultanan Melayu di Nusantara. Saudara kita yang mengharapkan syafaatnya di hari akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Untuk persingkat waktu, acara pada hari ini yaitu pelepasan mahasiswa KKN Melayu Serumpun. Acara pertama pembukaan, yang kedua laporan dari ketua LP2M UI dan Kota Palembang, yang ketiga arahan sekaligus pelepasan secara resmi oleh Wakil Rektor 1 UI Kota Palembang, dan yang terakhir doa. Untuk melihat waktu marilah kita buka sama-sama acara siang hari ini untuk mengambil keberkahan. Mari kita sama-sama baca Ummul Kitab yaitu Imam Tutillah wa Nitul Qabul Rasul Ma'mul Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya laporan Ketua Lembaga Pendidikan kepada masyarakat Kabupaten Kota Palembang, dalam hal ini akan langsung disampaikan oleh yang terhormat Dr. Komarudin MSI. Pada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wakil Rektor 1 yang sama-sama kita hormati, Sekretaris LP2M, Kapus Pengembangan Jurnal, Kapus Moderasi Pembinaan Moderasi Beragama, Skor, Pak DPM, Pak Mul dan Pak Niko, anak-anakku ada di peserta KKN Melayu Serumpun yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak yang kami hormati, KKN Melayu Serumpun ini akan dilaksanakan agendanya pembekalan besok 19 Juli 2023 di IAIN Metro. Kemudian pelepasan akan dilaksanakan pada tanggal 20 Juli tahun 2023 dari Metro ke Kabupaten Pesawaran, dan akan selesai pada tanggal 30 Agustus 2023. Kemudian peserta dari kita yang terdaftarkan itu 10, tapi yang berangkat jadinya fix 9 orang, terdiri dari 5 perempuan, mahasiswa perempuan, dan 4 mahasiswa laki-laki dari fakultas-fakultas yang ada di UIN dan Kota Palembang. Mahasiswa ini nanti prakteknya akan ditempatkan rata-rata 1 orang di 1 kelompok, jadi 9 mahasiswa ini penempatannya berbeda-beda. Kemudian ini ada 2 orang BPL, yang ini insya Allah reputasi dan ketekunannya kita moga-moga tetap dipertahankan, Pak Dr. Mulyadi dan Pak Niko. Nih, Pak Niko ini mewakili orang asli sana, orang Lampung, Lampung Timur. Jadi diharapkan dengan itu nanti Pak Mul punya mitra yang enak, asik ya. Jadi kalaupun apa yang mau ke rumah Pak Niko sudah beres gitu ya. Jadi saya bilang ke mahasiswa, nanti kalau kita ke tempat Pak Niko di Pogung ya. Pogung kebetulan paman saya juga tinggalnya di Pogung, tapi sudah almarhum, tapi sepupu supaya masih banyak di situ. Intinya kami mohon arahan, semoga anak-anak kita ini kemarin sudah kami berikan sedikit pembekalan supaya mereka benar-benar menjaga marwah martabat UIN dan Al-Fatah dan juga berprestasi. Kemudian juga kami sudah sampaikan bahwa laporannya diharapkan nanti sedapat mungkin ada output outcome-nya ya, berupa jurnal maupun buku, nanti silahkan dipilih, dan juga membuat produk kalau bisa kontennya diantaranya adalah YouTube atau mungkin di IG ya, tweet apa ya, yang itu bisa membawa
apa itu wibometrik win dan tempatan nanti terkerek ya lama-lama kalau kita aktif di dunia seperti itu. Bahkan kalau Win Jakarta konten YouTube itu menjadi salah satu komponen laporan KKN. Nah, ini ke depan akan kita usulkan untuk menjadi dasar laporan ya, di antara laporan produknya seperti itu, dan di pembekalannya nanti juga ada seperti itu. Pembekalan teknik pembuatan YouTube, misalnya ngambil angle dan sebagainya itu dilatih. Jadi materi pembekalannya nanti sangat spesifik, dilakukan oleh expert, dan itu mungkin tidak seluruhnya ikut penggalan, bisa jadi wakil dari kelompok itu untuk konten tertentu ada yang ikut nanti seperti itu. Nah, ini nanti akan ada di pedoman insyaallah KKN yang berikutnya. Jadi itu yang kemarin sudah kami rembuk bersama 9 peserta ini dan juga 2 orang DPL. Insyaallah pada hari ini akan sama-sama kita berangkatkan. Mohon doa dan dukungannya serta mohon arahan, nasihat dan pelepasan secara resmi pada anak-anak kita, dan nanti akan diantarkan 2 DPL dan saya sendiri karena Pak Kapusnya belum hadir sampai dengan hari ini. Jadi insyaallah nanti Pak Kapus juga akan menyiapkan persiapan serah terima KKN reguler 80 pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023. Itu saja Pak Mayor atas perkenannya diaturkan. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Berikutnya arahan serta pesan secara resmi oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan yang terhormat Dr. Muhammad Ali MA. Pada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ketua LP2M beserta jajarannya, saya lihat ada Pak Sekretaris, ada Pak Sukor, ada beberapa kapus ya, ada kapus pengembangan jurnal, ada kapus pengembangan moderasi beragama, kemudian lengkap ya, ada DPL betul 9 orang, DPL-nya 2, ini kan keren. Karena mencari 4,5. Iya, keren kan? Nah, dan kita tahu kalau Pak Niko saya belum banyak kenal ya, karena Pak Niko kan baru ya, Lumayan Pak. lumayan ya. Belum banyak kenal saya dengan Pak Niko, tapi karena tadi disebut masyarakat setempat gitu, mudah-mudahan akan cukup membantu adik-adik sekalian. Kalau Pak Mulyadi kenal banget, beliau ini orangnya detail gitu ya, sangat perhatian, itu yang saya tahu. Jadi beruntunglah kalian didampingi oleh Pak Mulyadi. Sejauh yang saya tahu ya seperti itu Pak Mulyadi, namanya Mulyadi ya. Adik-adik mahasiswa yang tadinya 10 orang, yang sekarang 9 orang. 9 orang ini angka tertinggi. Kalau 10 itu kan 1 dan 0 ya. Kalau 9 itu berarti angka tertinggi, tidak ada angka yang lebih tinggi dari itu. Mudah-mudahan ini juga barokah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kita ucapkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mahasiswa ke Lampung, ke daerah Pesawaran, itu sebetulnya impian semua orang. Karena Pesawaran itu wilayahnya cukup indah ya. Namanya Pesawaran ya. KKN ini KKN langka sebetulnya, karena tidak semua orang memiliki kesempatan untuk mengikuti KKN serumpun, Melayu serumpun. Nama saja Melayu serumput ya, berarti tidak semua perguruan tinggi bisa ikut di kegiatan ini. Yang serumpun saja, dan rumpunnya itu adalah rumpun Melayu. Kalau rumpun Melayu, kata orang Malaysia, bukan kata kita ya. Kata orang Malaysia, kalau rumpun Melayu itu ada 4 unsur kalau tidak salah. Berbahasa Melayu, kemudian beragama Islam, adat istiadatnya Melayu, satu lagi
ketiga ya, kok saya lupa satunya. Berbahasa Melayu, beragama Islam, tinggal di Semenanjung Melayu, tinggal di kawasan Melayu. Itu 4 itu menurut teman-teman Malaysia, dan itu masuk konstitusi negara Malaysia yang disebut Melayu itu 4 unsur itu. Dia harus tinggal di Semenanjung Melayu. Sumatera itu daerah yang mereka sebut sebagai Semenanjung Melayu. Kalau kita lihat peta sebelum 1000 tahun yang lalu berarti ya. Kalau kita lihat peta dunia sebelum kutub es di kutub itu mencair, sebetulnya kita ini lebih banyak daratan daripada lautan di sekitar kita, di sekitar Melayu. Sumatera itu kan nyambung dengan semuanya, nyambung dengan Jawa, nyambung dengan Kalimantan, nyambung dengan Malaysia, nyambung dengan Thailand, nyambung dengan Singapura ya, nyambung dengan Vietnam, nyambung dengan Kamboja, semuanya daratan. Jadi ketika es di kutub itu mencair lebih kurang 1000 tahun yang lalu, air itu kan menempati tempat yang rendah. Nah, daerah-daerah yang kemudian sekarang disebut selat, itu kan daerah rendah sebetulnya. Nah, itu ditempati oleh air laut. Jadilah kita dulu itu manusia terkurung, sibuknya luar biasa. Karena kenapa? Karena terkurung. Apa yang dilakukan oleh orang Melayu ini kan canggih. Bagaimana kemudian mereka terkurung itu bisa berhubungan kembali dengan masyarakat sekitar. Karena terkurung kan, nggak ada peralatan yang bisa menghubungkan mereka antar pulau yang tadinya mereka bersatu gitu, kemudian jadi terkurung. Bisa dibayangkan orang-orang Lampung itu kalau kita lihat, nah ini juga nanti orang Lampung ya, di beberapa tempat kalau misalnya teman-teman ke Lampung, ke daerah selatan ya, kalau daerah Kalianda dan sekitarnya selatan ya. Kalau Anda nanti ke daerah selatan misalnya daerah Lampung, itu orang-orang Banten itu sangat dominan situ. Yeah. Apalagi kalau misalnya ke ada daerah yang daerah wisata ya, yang di Kalianda ujung itu Bakau. Sariring, bukan Sariringgung. Sariringgung, Marina, Bakau. Mirip Padang namanya itu. Talang Padang. Yang mirip nama Padang, kok saya lupa ya. Dulu saya mengira orang Padang bikin nama itu, ternyata kawasan itu masyarakat aslinya orang Banten. Ya. Orang Banten. Kalau orang nggak tahu cerita seperti tadi, maka orang menyebut ini kapan orang-orang Banten migrasi ke pulau Sumatera, tepatnya dirinya Lampung. Dan kalau kita lihat 1800-an ya, 1800-an itu, kata-kata belum meletus itu kan masih nyambung itu, masih nyambung Lampung dengan Jawa, dengan Jawa itu masih nyambung. Nah, ketika dia masih nyambung itu, dulu biasa tuh lalu lalang orang-orang Jawa ke Sumatera ya, sebelum ada Selat Sunda ya sekarang itu biasa. Nah, maka kalau hari ini misalnya mungkin 2/3 orang-orang Lampung itu ya orang-orang Jawa. Yeah. Di samping memang kemudian ada program transmigrasi, tapi memang dulunya karena kawasan ini kan kawasan daratan, tidak dipisahkan oleh lautan. Karena itu nanti teman-teman akan bertemu dengan masyarakat asli, nanti akan ditanya dengan beliau-beliau ini ya. Masyarakat Lampung itu masyarakat yang heterogen, masyarakat yang unik menurut hemat kita. Ada Jawanya gitu ya, Jawanya nanti ada macam-macam tuh, ada yang tengahnya karakternya berbeda dengan wilayah timur Jawa, ada yang Jawa Baratnya, ada yang Bantennya, ada yang Sundanya, nanti ketemu semua di daerah mungkin ya di daerah Lampung. Itu kondisi Lampung. Nah, Lampung dalam cerita Sumatera itu jarang disebut. Lampung itu paling banyak disebut ketika cerita dengan Jawa. Aneh kan? Maka sama dengan kalau kita bicara Jawa, nyebut Madura. Jawa paling ujung itu ya, Jawa paling timur itu kan, itu Madura. Lah, sama juga dengan kawasan kita. Lampung itu kan tidak disebut Sumatera, kan namanya aja Lampung. Kenapa tidak disebut bagian dari Sumatera Selatan atau Sumatera paling selatan? Enggak kan? Hanya Lampung. Lampung ini unik. Nah, Lampung ini menurut hemat saya unik. Masa lalu hubungannya dengan Palembang itu pasang surut, karena dia lebih dekat dengan Banten. Dia pernah dikuasai oleh orang-orang Banten, dikuasai cukup lama oleh Kesultanan Banten, Lampung
selebar gitu ya, sampai nanti Bengkulu kan dalam cerita cukup panjang. Dia pernah dikuasai oleh Kesultanan Banten, pernah ikut ya, kita sebut pernah ikut melakukan penyerangan di Kesultanan Palembang, Ekspansi. ya. Ekspansi. Kalau Banten waktu itu lewat laut, lewat daratnya itu kita diserang oleh Jambi, diserang juga oleh Lampung ikut dari darat, tetapi Palembang masih dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Begitu jalur lautnya itu duluan, Banten duluan lewat laut, pangerannya waktu itu yang ikut nyerang itu adalah Pangeran Muhammad namanya. Tertembak oleh meriam orang Palembang. Jadi Sultan tuh menembakkan meriam dari BKD kalau dulunya sekarang ya. Nah itu kota istananya Sultan. Itu dari sana menembakkan meriam, sementara mereka di sungai. Dan Opung Palembang itu dari darat dan laut ya. Dari sungai nyebutnya laut tuh, kalau Palembang nyebut laut itu sungai kan, karena nggak ada laut. Nah, Tuhan menolong Sultan Palembang waktu itu, padahal dari keliling, dari kepung. Karena Palembang itu nggak bisa dikalahkan oleh Belanda, itu cukup lama. Nah, harapan Belanda melalui Banten ini bisa kalah nih. Tapi anehnya gitu, baru meriam pertama kali diledakkan persis di kapalnya Pangeran Muhammad sebagai pimpinan rombongan. Dan persis kena tembakannya itu ke Pangeran Muhammadnya. Gugurlah Pangeran Muhammad di situ. Jadi banyak kapal itu. Nah, kapal yang dinaiki oleh Pangeran Muhammad itu kena serang meriam pertama kali, dan Pangeran Muhammadnya wafat. Lalu kemudian menarik pasukan, yang di laut menarik pasukan, yang di darat juga menarik pasukan. Jadi perang saudara itu tidak tercipta sebetulnya. Kenapa kami sebut perang saudara? Karena memang ini kan kejadiannya adalah cicit-cicitnya Raden Patah katanya. Perebutan kekuasaan antar mereka. Jadi kita ini sebetulnya Raden Patah. Ini penting, nanti akan ada yang bercerita, minta cerita tentang Raden Patah. Kenapa jadi nama Uin, itu perlu dari sekarang perlu tahu. Jadi perseteruan Lampung apa tadi yang kita sebutnya itu ya, betulnya karena sudah ada wakil-wakil semua dari cicit Raden Patah. Sementara yang ini mau direbut juga oleh cicitnya Raden Patah yang lain melalui Pangeran Muhammad sebetulnya. Pangeran Muhammad waktu itu masih muda. Yang belum dapat kekuasaan itu adalah yang dulu tinggal di Singapura, tinggal di Temasik ya, tinggal di Singapura. Nah dia inilah yang coba ngadu domba melalui Banten, supaya kalau Palembang dapat dikuasai, dia mau naruh saudaranya ke Palembang sebagai penguasa. Kira-kira gitu. Perebutan antar mereka namanya. Perang saudara itu yang kita sebut, untung tidak terjadi. Kalau itu terjadi, maka sebetulnya perang saudara antara cicitnya Raden Patah. Nah ini perlu diketahui ya. Nanti belum lagi kalau ditanya kenapa Raden Patah? Raden Patah makamnya di Demak. Kok Win kalian namanya Raden Patah, kok Raden Intan namanya Lampung, ya gitu ya. Ini disiapkan dari saya, kenapa? Karena Anda adalah agen-agen mahasiswa Raden Patah. Kan 9 orang ya, atau 10 orang gak banyak. Dan ini serumput, akan ketemu nanti dengan berbagai mahasiswa yang datang dari, bukan hanya dari wilayah Sumatera, tapi mungkin dari Malaysia ada yang ikut, seperti yang lalu ketika di Aceh. Ada juga mungkin dari Brunei mau ikut, ada mungkin dari Thailand mau ikut, saya nggak tahu Filipina ya. Nah, apakah rencana-rencana yang seperti yang lalu akan ketemu dengan berbagai perguruan tinggi di berbagai negara yang ada di rumpun Melayu? Kalau itu terjadi, maka kami menitipkan kepada adik-adik mahasiswa yang 9 orang atau 10 orang ini, jadilah kalian agennya Raden Patah Palembang. Tunjukkan bahwa kalian adalah murid-muridnya Raden Patah. Raden Patah yang sebetulnya, yang dimakamkan di Demak. Raden Patah yang punya jasa besar melakukan Islamisasi di wilayah kita di Sumatera Selatan. Raden Patah yang lahirnya di Pulau Seribu, Kertapati ke kiri, nanti akan ketemu Pulau Seribu nanti. Raden Patah itu dilahirkan di sini. Palembang adalah tempat banyak dilahirkan tokoh. Raden Patah dilahirkan di sini. Sepupunya Raden Patah, bukan sepupu ya, saudara tirinya Raden Patah yang kita kenal Raden Husein, yang di Jawa kemudian ketika eranya Ujung Majapahit itu disebut sebagai Pangeran Sabrang Lor gitu ya. Itu adalah Raden Husein yang lahir di sini, besar di sini, remaja di sini, beraktivitas di sini, lalu kemudian pindah ke Jawa karena mereka harus beraktivitas di Jawa dalam konteks politik dan konteks pengembangan keilmuan.
Di sini tokoh muncul hanya di sini. Oleh karena itu kita di Palembang ini untuk konteks Melayu nanti akan ketemu. Nah itu kalian harus bisa menceritakan ini. Kayak kemarin ke Brunei, ada beberapa perguruan tinggi, 84 perguruan tinggi hadir di Brunei. Kita diminta untuk menjelaskan sebetulnya Bukit Siguntang itu seperti apa. Orang-orang rumpun Melayu tidak ada yang tidak mengerti tentang Bukit Siguntang. Orang-orang rumpun Melayu tidak ada yang tidak mengerti cerita tentang Bukit Siguntang. Jadi kalau kita yang Bukit Siguntang di sekitar kita nggak bisa cerita, ini kita keterlaluan. Kita harus detail menceritakan Bukit Siguntang. Kitab-kitab yang hari ini sampai dengan detik ini belum tergantikan itu sebagai babonnya kitab Melayu, belum ada yang gantikan. Sekarang itu kita kenal misalnya Sulalatus Salatin, Buskanus Salatin, Tajus Salatin, ya kan? Kitab 3 ini disebut sebagai babonnya Melayu, belum tergantikan sampai hari ini. Dan 3 kitab ini menyebut semua tentang Bukit Siguntang sebagai asal-muasal gennya Melayu. Kita bukan orang sembarangan. Jadi orang-orang Melayu ini, kita ini orang-orang Melayu. Ini kita mau menyebut bukan orang sembarangan, karena gen kita itu secara genetik itu dari Raja Aktabul Ar, Iskandar Zulkarnain. Bukan orang sembarangan kita ini. Jadi kalau bicara Iskandar Zulkarnain itu siapa sebetulnya? Zulkarnain itu siapa? Iskandar Zulkarnain yang disebut juga dalam Al-Quran itu siapa? Sang penakluk itu siapa? Apakah Alexander yang Agung? Banyak yang menyebut bahwa yang disebut dengan Iskandar Zulkarnain itu adalah Alexander yang Agung, sang penakluk itu. Kalau itu benar maka, nah itu ya hubungannya itu ya. Kita ini bukan orang sembarangan, orang-orang Melayu ini. Jadi gen ya. Apalagi kalau kita misalnya baca beberapa sirah ya, sirah yang cukup penting ya. Istri Ibrahim itu pasca Hajar, pasca Sarah. Ya silahkan dibaca nanti ya di sejarah kita itu, mungkin teman-teman yang selama ini akrab dengan turos-turos Arab misalnya gitu, kalau lihat beberapa kitab itu maka kita ini orang-orang Melayu ini ternyata salah satu istri Ibrahim itu yang bernama Khanturah itu punya 7 anak gitu ya, nanti menyebar ke berbagai macam tempat. Ini menyebar ke berbagai macam tempat, antara lain di antara anaknya itu ke daerah kita, ke kawasan Melayu. Jadi kalau kita tarik kita itu orang Melayu nggak perlu berkecil hati, dalam konteks genetik kita orang istimewa. Mau dia ditarik dari pasirnya Ibrahim atau Alexander Zulkarnain, Alexander yang Agung, Iskandar Zulkarnain, disebut Raja Aktabul Ar, nggak sembarangan. Jadi walaupun kita kecil gitu ya, nah itu ya pulau-pulau yang terkurung. Kan ada keinginan ya, para peneliti di Malaysia yang kemudian mereka urungkan betulnya. Nanti silakan dialog ya. Ada keinginan orang-orang Malaysia itu membuat miniatur kapalnya Hang Tuah yang kemudian nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Ternyata kapal Hang Tuah itu bukan teknologinya orang-orang Melayu, tapi orang-orang Eropa yang kemudian nggak jadi. Hadiah untuk raja sebetulnya nggak jadi ditumpangi raja karena nggak cocok. Kapal itu yang menurut hemat mereka canggih pada masanya tidak cocok dengan sungai-sungai orang-orang Melayu, nggak cocok. Maka itu Hang Tuah kemudian nggak jadi memberikan hadiah itu kepada Sultan ya itu. Kalau dia pakai sendiri kemana-mana kan. Nah, ingat ceritanya nanti tenggelamnya punya Hamka itu ya, tenggelamnya kapal Vanderweydt gitu ya, ada lagi cerita tentang Hang Tuah ya. Nah ini coba nanti dipelajari gaya Melayu yang lama itu, menurut hemat kita cukup penting karena kalian adalah agentnya. Adik-adikku sekalian, apa yang dilakukan mereka ketika terkurung? Mereka buat kapal sendiri, dan kapal orang-orang Melayu itu awalnya kecil-kecil. Orang Melayu, orang Semenanjung, nah ini sebetulnya Malaysia kemudian nggak jadi karena memang nggak punya literaturnya. Orang Melayu Malaysia itu membuat kapal dengan teknologi tinggi. Mereka kapalnya kecil-kecil,
nggak bisa. Malaysia itu belum bisa dalam sejarahnya, sudah mereka cari kemana-mana, yang kemudian urung membuat miniaturnya kapalnya Hang Tuah yang menurut mereka itu canggih karena bukan punya mereka. Mereka juga cukup jujur, nggak mau mengakui itu teknologinya punya mereka. Dan kapal mereka itu kecil-kecil. Ketika ada kapal besar nanti Jum yang, nah ini 1511 ya ketika Malaka diserang Portugis itu, ternyata kapal-kapal Melayu itu lebih besar dari kapalnya Portugis, dan itu mengagetkan orang-orang Portugis. Di mana itu teknologinya? Anda tahu teknologi itu ada di mana? Di Jawa. Teknologinya di mana yang kapal-kapal besar itu? Di kali 1511 di Palembang, di Jambi. Kan ngagetkan itu. Ternyata Palembang, Jambi, Jawa itu pembuat kapal-kapal, teknologi perkapalan yang nggak bisa orang Malaysia, orang Brunei buat. Nggak bisa. Karena nanti literatur luar itu menyebut bahwa muncul kapal-kapal besar ketika Portugis sedang menyerang Malaka untuk merebut Malaka, lalu kemudian dapat bantuan. Nah itu datang dari Jawa dan datang dari Sumatera. Datang dari Jawa itu dipimpin oleh Pak Timurus, anaknya Raden Fatah. Dari Jawa, dari Palembang datangnya siapa yang mimpin? 10.000 pasukan menggunakan kapal. 10.000 dari Palembang itu bantu Malaka ketika Portugis menyerang Malaka. Anda bisa bayangkan hebatnya orang Palembang kala itu, orang Melayu Lembang kalau nyebutnya itu, kala itu sudah ikut membantu dengan teknologi yang cukup tinggi. Sementara kalau dengan cerita pasca tenggelamnya beberapa daratan rendah karena mencairnya es, mereka hanya bisa membuat kapal kan antar pulau ke pulau, kecil ya, antar pulau ke pulau ke Tumasik, ke Johor itu kan dekat itu, jembatan aja kalau sekarang itu kan dekat banget. Cuman harus ada yang digunakan untuk nyebrang, ada kan bikin kapal. Nah, karena dekat kapalnya kecil-kecil, beda dengan kita kan Sumatera ke sebelah sana itu kan memang laut lepas. Laut Hindi itu kan laut lepas tuh. Memang dari dulu udah laut dalam, laut lepas. Tapi kalau antar negara yang ada di Asia Tenggara itu kan dulu nyambung, nggak terputus sampai nanti ke Afrika. Nah, wajar kalau nanti ada orang Afrika datang ke kita, ya, kemudian menetap di sini di era sebelum es datang, itu memang betul datanya nyambung ke Afrika. Nah, yang begitu-begitu ada di mahasiswa, mungkin ada fakultas adab atau nggak mesti fakultas adab sih. Saya fakultas syariah, pengembang sejarah. Mengkaji sejarah, mengkaji Melayu, nggak apa-apa, nggak mesti orang adab gitu, karena pendekatannya tidak hanya historical approach, tapi juga ada pendekatan lain yang bisa saling dukung antara keilmuan yang ada di yang kita pelajari di UIN. Harapan saya adik-adik karena agent Raden Fatah, Anda jangan hanya melihat universitasnya saja Raden Fatah, tapi core-nya adalah bahwa Raden Fatah itu sebagai visi besar kita, visi besar kita. Kita tidak ingin menyebut Raden Fatah itu penakluk Jawa, ya, tidak ingin. Tapi nyata dan buktinya ada yang bantah. Kalau kita bicara kerajaan Islam pertama itu Demak, ada yang bisa bantah. Kemudian cerita tentang Islam di tanah Jawa dimulai dari sini itu ya juga tidak terbantahkan. Karena itu kalau bicara Palembang minta detail lengkap, ini juga bagian dari promosi, ya, bukan promosi kepentingannya sesaat, tetapi paling tidak Palembang itu memiliki arti yang cukup penting dalam percaturan perkembangan ilmu pengetahuan. Karena kalau kita lihat lebih jauh, misalnya bahasa Aceh, kita ini kan kalau bicara ilmu-ilmu keislaman kan tidak bisa melepaskan Aceh kan, karena Aceh yang dianggap paling dulu bersentuhan dengan Timur Tengah, Persia, dan mana-mana. Tapi kemudian bahasa Aceh mundur, itu kan sejarah, kemudian ilmuwan sejarah membuktikan bahwa itu pindah ke Palembang. Kita pernah jadi pusat ilmu-ilmu keislaman pasca Aceh mengalami kemunduran. Kalau periode Aceh berkonflik, tapi kalau periode Palembang menyatu. Nah ini dulu ya, kajian-kajian keislaman itu di masa Aceh itu seirama dengan di dunia global. Antara ilmu-ilmu Islam itu masih berseteru, orang-orangnya ya masih berseteru. Tapi begitu dia datang ke Palembang itu menyatu, itu kan luar biasa. Hebatnya Palembang itu bisa menyatukan orang yang berseteru. Hebatnya Palembang itu bisa menyatukan orang yang saling mengkafirkan, saling bunuh-membunuh. Nggak ada pernah terjadi di sini. Kenapa? Memperjuangkan itu kajian-kajian teoritis keagamaan kita.
Nah ini menurut hemat kita cukup penting untuk coba kita gali terus menerus. Lagi-lagi Anda yang 9 orang adalah orang-orang pilihan, dan menurut hemat kita orang berprestasi ya, informasinya ya. Ada prestasinya sehingga Anda dipilih. Nah karena Anda berprestasi, dipilih, tunjukkan Anda memiliki prestasi apa saja yang bisa Anda kembangkan. Karena Anda adalah agent, maka menurut hemat saya Pak Komar mungkin masih ada waktu dibekali. Anda harus memberikan pertunjukan di sana itu. Pertunjukan apa? Pertunjukan apa saja yang kaitannya dengan skill Anda. Pintar nari, tunjukkan nari. Pintar zambi, tunjukkan nari. Pintar apa saja, silakan diperlihatkan ke sana. Bawa tradisi kita, bawa yang kita sebutkan tadi ya. Pada eranya, pada masanya Palembang memiliki arti yang sangat penting untuk peradaban Asia Tenggara. Kalau hari ini kita di Indonesia ini punya nilai yang mau kita ekspor, ya, yang kita sebut nilai-nilai universal itu, yang sudah bersentuhan dengan budaya dan tradisi masyarakat Palembang, masyarakat Melayu, masyarakat Nusantara, masyarakat Indonesia. Sekarang kan mau diekspor tuh, ya kan? Yang kita sebut Islam Nusantara ya kan? Kan mau diekspor tuh. Kalau Arab sudah selesai itu, baru diuji dengan Arab Spring, kan habis tuh Arab. Semua berkonflik, sampai hari ini banyak yang belum selesai. Irak masih berkonflik, Iran tambah lagi, Libya begitu, Mesir sampai sekarang begitu tuh. Yang belum selesai kan Sudan, Jordan, habis lah itu. Dimulai dari Arab Spring, jadilah kondisi Arab tuh rata. Artinya peradabannya dibangun di belakangan nggak kuat. Nah itu kan dicoba juga di Indonesia. Ketika dicoba di Indonesia dengan konsep, nah ini teorinya Samuel Huntington, baca itu ya. Baik teorinya Samuel Huntington itu ketika masih berhadapan-hadapan dengan Soviet, kapitalisme sosialisme, 76 tahun sosialisme Soviet hancur, hilang sosialisme, komunisme hancur, tinggallah kapitalisme sendirian. Ketika kapitalisme sendirian nggak ada lawan, mau cari lawan baru. Lawan barunya itu apa? Mereka sebut dunia ketiga. Dan dunia ketiga itu di kawasannya, ya, kawasannya itu Asia Tenggara. Mereka tidak mau secara mentah-mentah menyebut Indonesia. Mana lagi di Asia Tenggara itu ada yang sekuat Indonesia. Maka mereka sebut kemudian, dan mereka bikin teori baru yang kemudian kita bisa baca informasinya itu di tulisannya Samuel Huntington berikutnya yang kita kenal dengan Clash of Civilization. Baca nanti, sudah banyak terjemahannya, ada bahasa Indonesianya itu, baru diterjemah bahasa Indonesia. Baca Clash of Civilization atau disebut dengan Clash Civilization, perang sipil. Nah ini ya, arahnya ke sini perang sipil nih. Karena pelajaran cukup banyak ketika Timur Tengah sampai hari ini, ya kan? Atau ketika dulu misalnya Amerika ke mana? Ke Vietnam kan kalah kan? Kalah. Ke Afghanistan kalah. Kemana-mana? Coba Amerika kan selalu kalah Amerika itu, dan itu ruginya luar biasa. Ketika perang senjata kalah dia. Ketika kalah orang-orang Amerika dan sekutunya itu kan, ketika mereka kalah apa yang mereka jadi? Nilai-nilai manusia itu menjadi hilang. Contohnya kapan? Ketika mereka ngebom Nagasaki, Hiroshima. Itu contohnya itu. Ketika mereka kalah, gitu ya, susah dibikin Jepang, ya bom itulah. Tapi kan efek dari bom itu luar biasa, tragedi kemanusiaannya. Nah ini dilihat nih sama Huntington nih, kalah terus kita kalau perang menghadapi negara mana saja itu. Dan informasi Pentagon itu kan kemudian ada dua negara yang perlu diwaspadai. Satu Indonesia, dua Vietnam. Karena dua ini punya riwayat, punya cerita perang gerilya. Vietnam belajar perang gerilya dengan Indonesia. Gitu loh. Yang begini-begini nih ya, yang begini-begini nih dipelajari. Nah, karena itu adik-adik sekalian, bangsa Melayu, Islam di kawasan Asia Tenggara. Kalau betul kekhawatiran mereka itu ada di kita di Asia Tenggara itu di Indonesia, maka ya kita harus merebut momen itu. Jangan sampai keliru Huntington itu mengucapkan teorinya, jangan sampai keliru. Tapi kalau kita lihat hari ini, Huntington benar itu teorinya, benar. Asia Tenggara atau Indonesia. Mungkin itu ya. Ya kepada orang pilihan seperti Anda ini kan sebetulnya kami tidak lagi berbicara tentang hal-hal yang sangat teknis ya. Nggak mungkin kami bercerita seperti kami tadi misalnya di
apa di anak sebelah sana ya, yang mau ke Banyuasin ya. Kalau ke kalian kan nggak perlu yang teknis ya. Kalian itu sudah selesai mestinya dengan dirinya sendiri ya. Apa belum selesai? Nanti jadi masalah di sana ternyata Pak Komar harus turun menyelesaikan hal-hal yang teknis. Berarti Anda belum selesai dengan dirinya sendiri. Berarti bukan orang yang berprestasi yang ke sana itu. Singkat kata, Anda jangan memalukan UIN lah, ya, jangan memalukan UIN, tapi memberikan kebanggaan pada UIN dan pada Palembang. Nah, itu yang kita harapkan. Karena itu kami tidak akan menyampaikan hal yang berbau teknis, karena kami husnuzon apa yang ada di adik-adik sekalian adalah mahasiswa yang memiliki prestasi yang tidak dimiliki oleh mahasiswa yang lain. Karena itu kami perlu mengucapkan selamat kepada Anda semua yang sudah tergabung di KKN Melayu Serumput. Kami yakin dan percaya dan atas nama pimpinan dan yang mendoakan adik-adik sekalian supaya sesuai dengan harapan kita bersama, meninggalkan kenangan manis, melaksanakan KKN sesuai dengan yang diharapkan, apa yang menjadi target tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua LPM untuk dijalankan. Karena itu ada di pundak kalian yang menjadi output dari kegiatan ini, bahkan harapan kita menjadi outcome nanti. Karena di sini ada kampus jurnal, pengembangan jurnal, coba diajak dua orang ini, Mas Niko sama Mas Mulyadi ini, supaya ya ada hasil ya, ada hasil. Harapan saya ada lahir jurnal dari pelaksanaan KKN di Sawaran ya. Harapan saya begitu. Ada jurnal ya berkelompok boleh gitu ya, jangan sendiri-sendiri. Kalau sendiri repot nanti. Kalaupun tempatnya terpencar-pencar, ngumpul datanya aja. Nanti carikan temanya. Dicarikan temanya dari awal. Sekelompok punya Pak Mulyadi, sekelompok punya Mas Niko. 2 artikel saja dibagi 5-5, ada yang 5, ada yang 4 gitu ya. Itu menurut saya luar biasa. Tapi targetnya Scopus. Nah, urusan Scopus sendiri. Ini masternya Scopus ini. Jadi kita beruntung ya, ada kampus rumah pengembangan jurnal ada di sini. Harapan kita nanti Pak Komar tolong didampingi betul. Saya ingin, karena adik-adik ini adalah adik-adik yang luar biasa, ada penelitian kolaborasi antara beberapa perguruan tinggi. Kita sendiri punya, mungkin dengan perguruan tinggi yang lain juga punya. Itu harapan kita. Paling tidak adalah cerita yang berbeda dari pelaksanaan KKN Serumput yang lalu. Kalau yang lalu saya belum detail ya Pak Komar ya, tapi kalau yang ini harapan kita didampingi betul. Kalau bisa misalnya ada pembekalan dikit sebelum mereka berangkat tentang bagaimana jurnal itu, artikel jurnal itu dibuat ya. Kalau harapan kita itu seperti itu ya. Mungkin itu Pak Komar dan Bapak Ibu sekalian, Pak DPL, makasih sudah bersedia menjadi DPL. Akan bertemu nanti mungkin dengan DPL-DPL yang lain ya, dari negara lain, dari provinsi lain, dari perguruan tinggi lain, dari mahasiswa sekalian. Itu saja, tidak banyak kata yang bisa kami sampaikan. Kalau kepanjangan, Excel ya, banyaknya Bapak itu ngecek. Atas nama pimpinan dan Batam Palembang, peserta KKN Melayu Serumput ke Lampung, ke daerah Pesawaran, dengan sama-sama melapaskan bacaan basmalah kita lepas secara resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Wakil Rektor 1 dan Batam Palembang telah memberikan arahan dan secara resmi melepas berangkatan mahasiswa beserta DPL ke KKN Melayu Serumput tahun 2023. Baiklah, setelah secara resmi diberi arahan dilepas, marilah agar semakin menambah keberkahan dan kelancaran prosesi tidak hanya acara hari ini hingga nanti kembali ke Batam Palembang. Marilah kita tutup dengan sama-sama baca doa yang akan dipimpin oleh Ahmad Misbahul Khair. Padanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Marilah Bapak-bapak dan rekan-rekan sekalian, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan baik di acara hari ini maupun seterusnya kita diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شهوتك والنار اللهم اغفر لأمتي سيدنا محمد اللهم ارحم أمتي سيدنا محمد اللهم أصلح أمتي سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, dengan doa tadi maka berakhirlah acara pelepasan mahasiswa kuliah kerja nyata melalui serumpun pada siang hari ini. Saya sebagai MC ada kekurangan, mohon maaf yang besar-besarnya. Sebelum saya akhiri dengan salam, panti dulu biar dikit Pak ya. Cakep. Siang hari makan kuaci. Cakep. Makan bareng sama yang terkasih. Asik. Cukup sekian acara hari ini, kami ucapkan terima kasih. Cakep. Satu lagi, Pak Niko berangkat haji, pulang-pulang bawa bingkisan. Cakep. Kami akhiri acara hari ini, terima kasih dan semoga berkesan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Prorektor 1 dan para hadirin sekalian sebelum meninggalkan tempat untuk bisa mengambil dokumentasi bersama di tempat yang telah disediakan.
Ini 3 orang di sini ya? Ya udah, selamat istirahat ya. Ya. Ini 2 orang ya? Aman. Ya, aman, istirahat ya. Selamat istirahat. Ini cowoknya. Ya. Cowok dua-dua kan ya? Iya, Pak. Dua-dua ya. Dah, oke. Selamat istirahat. Oke, terima kasih ya. Oh ya, makasih ya udah dibantu ya. Iya Pak, sama. Ya, ini dari metronya ya. Iya Pak. Ya. Ya, makasih. Ya. Oke ya. Siap-siap besok sesuai Satunya di sebelah mana? jadwalnya kan. Satunya sebelah mana, Pak? Ini Oh, ini sebelah aja tinggal ya. kamar ya? Oh, ini ya. 2 orang kan? Ya udah, selamat istirahat ya. Ya, sampai ketemu besok. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Oke.